Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmani Syalafata Edwina. Saya dari kelas TE2C, absen 19. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mini project dari kelompok kami yang berjudul Robotic Arm atau robot tangan. Nah, kelompok kami beranggotakan 10 orang. Yang pertama Alvin Mirfitroh, Fairuz Arsyayurnata, Hanif Abdurrahman, Irfan Bintang Maulana, Muhdwi Rizkianto, Muhammad Fikri Haikal, Muhammad Nazar Anif, Muhammad Rafid Ashirafa, dan Rahman Syarafat Edvina, serta Rasi Aulia Aisyah. Sekarang kita ke pendahuluan dulu. Perkembangan teknologi robotika saat ini semakin pesat dan mulai banyak diterapkan dalam bidang pendidikan. Salah satu bentuk penerapan robotika yang sering dipelajari adalah arm robot atau robot lengan. Nah, arm robot ini memiliki gerakan menyerupai tangan manusia dan dapat digunakan untuk memindahkan objek secara sederhana. Melalui proyek ini, kelompok kami membuat arm robot sebagai sarana pembelajaran untuk memahami dasar mekanika, elektronika, serta sistem kontrol, sekaligus melatih kerjasama tim dalam kegiatan OKM robotik ini. Nah, latar belakang dan tujuan kita membuat robot lengan ini. Latar belakang yang pertama ada karena perkembangan teknologi robotika ini semakin pesat dan dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Terus yang kedua, arm robot merupakan robot lengan yang meniru gerakan tangan manusia untuk melakukan tugas yang sederhana. Dan terakhir, proyek arm robot ini dibuat untuk meningkatkan pemahaman robotika serta melatih keterampilan dan kerja sama tim. Sekarang tujuan dari kelompok kami membuat proyek ini, yang pertama, merancang dan membuat arm robot sederhana. Yang kedua, memahami konsep dasar mekanika, elektronika, dan sistem kontrol. Terus yang ketiga, menerapkan pembelajaran robotika dalam bentuk proyek nyata. Yang terakhir, melatih kerjasama dan komunikasi dalam tim UKM robotik. Nah, proyek kita ini memiliki berbagai bidang, yaitu 4 bidang. Yang pertama itu ada bidang manajemen yang beranggotakan Rahman Syilafat Edina. Terus yang kedua ada bidang mekanik yang beranggotakan Irfan, Muhammad Fikri, dan Muhdwi. Terus yang ketiga ada bidang elektronik yang beranggotakan Alvin, Rasi, dan Hanif. Yang terakhir ada bidang programmer yaitu Muhammad Rafid, Fairuz, dan Muhammad Nazar Aneh. Nah, yang pertama ini ada bidang manajemen. Dalam rancangan awal pembuatan proyek Amrobot ini, manajemen berperan cukup penting karena bertugas untuk mengkoordinasi semua anggota tim guna menyusun timeline pengerjaan sebuah proyek. Kemudian manajemen juga membuat RAB yaitu rancangan anggaran belanja untuk mengetahui perkiraan biaya serta membuat daftar komponen yang dibutuhkan dan agar lebih transparan semua pengeluaran dan pemasukan yang diperoleh. Nah, ini RAB dari proyek yang kami lakukan. Yang pertama ini ada sumber dana. Sumber dananya itu belum ada. Sudah sumber dananya ada 185.000. Terus nama barang yang dibutuhkan oleh bidang elektronik ini ada 6 barang ini yang berharga segini. Terus ini yang ketiga pengeluaran dari bidang mekanik. Selanjutnya ada bidang mekanik. Bidang mekanik dalam proyek Arm Robot ini bertugas merancang dan merakit struktur fisik robot agar stabil dan kokoh serta sesuai sama rencana yang sudah dibuat. Nah, proses dari mekanik ini dimulai dengan mendesain rangka serta menentukan ukuran dan posisi komponen seperti lengan dan dudukan servo. Pemilihan bahan dilakukan dengan mempertimbangkan kekuatan dan bobot agar arm robot dapat bergerak dengan baik. Setelah perakitan, dilakukan pengujian untuk memastikan gerakan lengan stabil dan sesuai, serta dilakukan penyesuaian jika masih terdapat kendala. Selanjutnya ada desain base. Nah, desain base-nya ini seperti ini, teman-teman. Jadi, ini adalah desain luar robot lengannya. Terus, selanjutnya ada bidang elektronik.
Nah, bidang elektronik ini dalam proyek Unrobot bertugas merangkai dan menguji sistem elektroniknya atau dalamnya. Kalau mekanik tadi kan merangkai luarnya. Nah, kalau elektronik ini merangkai dan menguji sistem elektronik ya atau dalamnya. Nah, komponen yang digunakan ini meliputi PCB 8x10, modul step down MP1584 sebagai pengatur tegangan, servo SK90 sebagai penggerak, serta terminal VS dan pin heater sebagai penghubung rangkaian. Seluruh rangkaian diuji untuk memastikan tegangan stabil dan servo dapat bekerja dengan baik. Selanjutnya ini ada skematik dari bidang elektronik. Yang pertama ini ada komponen ISP32-nya, terus bawahnya ini ada servo pin-nya, terus ini ada step down 12 volt to 5 volt, terus ada power input serta mounting hole. Selanjutnya ini ada desain layout. Nah, ini desain layout untuk yang dibuat dari bidang elektronik, teman-teman. Selanjutnya ini ada bidang programmer. Bidang programmer dalam proyek Amrobot bertugas membuat dan mengatur program untuk mengendalikan pergerakan lengan robot. Programmer menulis kode pada mikrokontroller untuk mengatur sudut dan urutan gerak servo sesuai kebutuhan. Nah, program ini diuji dan disesuaikan agar gerakan Amrobot berjalan halus dan sesuai dengan perintah yang diberikan. Jadi, intinya programmer ini dia membuat programnya agar robotnya ini mau berjalan sesuai perintah yang diberikan atau sesuai yang diharapkan. Terus selanjutnya ada programnya. Nah, programnya itu ini teman-teman. Ini program yang telah dibuat bidang programmer. Selanjutnya ada flowcard. Flowcard ini ringkasan dari program yang udah dibuat atau dia itu kayak semacam pembacaan programnya. Yang pertama itu ada start, terus compiling dan upload, error, ya atau tidak, terus inisialisasi semua servo, dan sampai selanjutnya buka dan tutup cloud. Selanjutnya ada kesimpulan. Sebagai kesimpulan, proyek pembuatan Amrobot merupakan hasil kerjasama tim yang menggabungkan bidang mekanik, elektronik, dan pemrograman dalam satu sistem yang saling terintegrasi. Amrobot berhasil dirancang dan dapat bergerak sesuai dengan perintah yang diberikan. Namun, selama proses pengerjaan masih terdapat kendala dalam koordinasi dan komunikasi antar anggota tim. Kurangnya komunikasi yang efektif terkadang memperlambat proses pengerjaan dan penyelesaian masalah. Oleh karena itu, peningkatan komunikasi serta pembagian tugas yang lebih terstruktur perlu diterapkan pada proyek selanjutnya agar hasil yang diperoleh menjadi lebih optimal. Nah, jadi intinya kita ini membuat robotic arm ini untuk mengikuti perkembangan zaman. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.